Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Haryanti dan rekan saya Nur Fitriani. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisa penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Berikut ini adalah profil perusahaan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang berdiri pada tanggal 2 September 2009 dan mengawali produksinya pada tanggal 1 Oktober 2009 serta mulai terdaftar di Bursa Efek sejak 7 Oktober 2010. Berikut ini adalah daftar nama serta jabatan dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Selanjutnya, visi perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur terbuka, yaitu sebagai produsen barang-barang konsumsi yang terkemuka. Misi perusahaan yaitu pertama, senantiasa melakukan inovasi, fokus pada kebutuhan pelanggan, menawarkan merek-merek unggulan dengan kinerja yang tidak tertandingi. Yang kedua, menyediakan produk berkualitas yang merupakan pilihan pelanggan. Yang ketiga, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi. Yang keempat, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang terakhir, meningkatkan stakeholders values secara berkesinambungan. Nilai perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur terbuka yaitu dengan disiplin sebagai falsafah hidup. Kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas. Kami menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dari inovasi yang berkelanjutan. Riwayat singkat perserawan PT Indofood CBP Sukses Makmur terbuka yaitu: cikal bakal ICBP berawal dari grup produk konsumen bermerek atau Consumer Branded Product atau CBP. Perusahaan induknya PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang mulai memproduksi mie instan pada tahun 1982. Di tahun 1985, grup CBP memulai kegiatan usahanya di bidang nutrisi makanan khusus. Dan di tahun 1990 mengembangkan kegiatan usahanya ke bidang makanan ringan. Kegiatan usaha di bidang penyedap makanan dibentuk pada tahun 1991. Kegiatan usaha di bidang dairy dimulai tahun 2008 melalui akuisisi Drayton PT Ltd yang merupakan pemegang saham mayoritas dari PT Indolacto. Di tahun 2009, Indofood CBP melakukan restrukturisasi sebagai berbagai kegiatan usaha produk konsumen bermerek di bawah grup CBP untuk membentuk ICBP. Sejak pendirian ICBP sebagai entitas terpisah, perseroan terus mengembangkan usahanya dan memperkuat kepemimpinannya di berbagai segmen pasar. Peristiwa-peristiwa penting sejak dibentuknya ICBP adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada tahun 2009, pendirian PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Tahun 2010, pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Tahun 2013, memulai kegiatan usaha di bidang minuman. Tahun 2014 yang pertama yaitu memasuki bidang usaha air minum dalam kemasan melalui akuisisi merek Club. Yang kedua, memperluas kegiatan usaha di bidang dairy melalui akuisisi merek Milkwat. Tahun 2018 yang pertama mengakuisisi seluruh kepemilikan saham pada anak perusahaan di bidang minuman dan produk kuliner. Yang kedua yaitu memperluas pendistribusian produk dari kegiatan usaha Pepper Diapers. Tahun 2020 mengakuisisi 100% saham Pinehill Company Limited, produsen mie instan dengan kegiatan operasional di negara-negara di Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip GCG pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP atau perseroan merupakan salah satu produsen produk konsumen bermerek yang mapan dan terkemuka dengan kegiatan usaha yang terdiversifikasi antara lain
mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, dan makanan khusus serta minuman. Selain itu, ICBP juga menjalankan kegiatan usaha kemasan yang memproduksi baik kemasan fleksibel maupun karton untuk mendukung kegiatan usaha utamanya. Walaupun menghadapi tekanan akibat melemahnya harga-harga komoditas, Indofood CBP telah menunjukkan ketangguhannya sebagai perusahaan Total Food Solution. Terbukti dari kemampuannya untuk tetap terdepan dalam melewati tantangan atau stay ahead through challenge. Hal tersebut tidak luput dari adanya penerapan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance atau GCG yang berjalan dengan baik pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Indofood CBP meyakini bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik merupakan landasan untuk menciptakan nilai dalam jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Secara umum, tata kelola perusahaan merupakan suatu prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan otoritas perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham secara khusus dan para pemangku kepentingan secara umum. Tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance adalah salah satu kunci keberhasilan perusahaan untuk tumbuh sehat dan menghasilkan keuntungan jangka panjang serta untuk memenangkan persaingan bisnis global, terutama dalam mengembangkan perusahaan yang telah menjadi perusahaan publik. Dalam pelaksanaannya, tata kelola perusahaan mengatur hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan dituntut untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip ini dapat diterapkan oleh semua perusahaan, terutama perusahaan terbuka yang berkaitan erat dengan para pemangku kepentingan. Dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini dapat memberi kesan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang baik dan memiliki integritas tinggi, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Perseroan menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab dan etis, dengan mematuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan tata kelola perusahaan Indofood CBP disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, anggaran dasar perseroan atau AD, serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik GCG yang mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. PT Indofood CBP Sukses Makmur sebagai salah satu perusahaan publik telah menerapkan tata kelola pada perusahaannya. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip tata kelola atau GCG yang diterapkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang pertama, prinsip transparansi. Yang kedua, prinsip akuntabilitas. Yang ketiga, prinsip pertanggungjawaban. Keempat, prinsip independensi. Yang kelima, prinsip kewajaran dan kesetaraan. Yang pertama yaitu analisis implementasi prinsip transparansi yang diterapkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Perusahaan dianggap telah memenuhi prinsip transparansi apabila perusahaan tersebut memberi informasi yang tepat, jelas, akurat, dan tepat waktu, serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder. Informasi yang disampaikan harus mencakup mulai dari hal mendasar hingga hal penting yang perlu diketahui oleh pihak lain. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menyampaikan laporan tahunan tiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka terhadap para pemangku kepentingan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk membagi informasinya ke dalam 29 bagian utama. Tiap komponen informasi yang disampaikan telah mempresentasikan seluruh informasi yang memang harus disampaikan oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk membahas secara khusus dalam laporan tahunannya terkait tata kelola perusahaan.
PT Indofood CBP Sukses Makmur menyampaikan komposisi dan peranan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Dijabarkan pula terkait nominasi dan remunerasi Komite Audit, Internal Audit, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, Mekanisme Kepatuhan, serta Kode Etik Bisnis Perusahaan. Bagi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, pertumbuhan dan keberhasilan yang berkelanjutan bergantung pada sumber daya manusia. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk melakukan berbagai program dalam rangka melatih para karyawan. Pelatihan ini dilakukan untuk memastikan para karyawan memahami seluruh kebijakan dan nilai perusahaan yang diberlakukan di perusahaan. Informasi dan kebijakan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk juga disampaikan di situs internet resmi mereka, yaitu www.indofoodcbp.com. Karena informasi yang disampaikan dapat diperoleh secara akurat, jelas, dan tepat waktu. Yang kedua yaitu analisis implementasi prinsip akuntabilitas yang diterapkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Perusahaan dianggap memenuhi prinsip akuntabilitas jika mereka mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar kepada para pemangku kepentingan. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan kebijakan yang ditentukan. Perusahaan harus menampilkan indikator-indikator kinerja yang perlu dipenuhi oleh para direksi, komisaris, dan pihak lain yang terlibat di perusahaan, serta mematuhi kode etik yang disampaikan di perusahaan. Disampaikan secara jelas dan lengkap tugas serta tanggung jawab dari pengelola perusahaan, diantaranya Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Internal Auditor, dan Eksternal Auditor. PT Indofood CBP Sukses Makmur juga menyertakan sistem pengendalian internal yang memadai yang mereka terapkan berupa kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan Dewan Direksi dan Manajemen. Selain itu, disampaikan informasi tentang sistem manajemen risiko, di mana PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menerapkan kerangka kerja IRM yang mencangkup seluruh organisasi berdasarkan Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO. Dicantumkan pula rekomendasi OJK mengenai tata kelola perusahaan terbuka yang diterapkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Rekomendasi OJK ini baik bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Analisis implementasi prinsip pertanggungjawaban PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka telah mematuhi peraturan perundang-undangan, melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat dan tersebut beroperasi, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Dijelaskan bahwa seluruh isu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk telah memenuhi berlaku. Hal ini disampaikan dalam laporan Komite Audit, di mana laporannya disampaikan terbebas dari hal-hal material yang membuat laporan keuangan menjawabkan. Selain itu, PT Indofood CBP Sukses Makmur terbuka juga menanggung mereka terhadap lingkungan sekitar. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk berupaya untuk tidak hanya mendorong kinerja yang baik, akan tetapi juga kesejahteraan masyarakat serta menjaga sumber daya alam dan lingkungan. Sebar program yang telah dijalankan tersebut selaras dengan tujuan berkelanjutan Persatuan Bangsa-Bangsa atau SDGs. Indofood CBP memiliki komitmen untuk dapat memberikan kontribusi melalui berbagai inisiatif-inisiatif tersebut sebagai bagian integral dari kegiatan usahanya. Program yang mereka lakukan terbagi menjadi 4 bagian besar, yaitu perlindungan terhadap lingkungan, praktik keselamatan dan kesehatan kerja, serta praktik ketenaga kerjaan, pengembangan kesejahteraan, serta tanggung jawab produk. Selanjutnya yaitu analisis implementasi prinsip independensi pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dalam menerapkan prinsip independensi, perusahaan harus objektif dalam melakukan pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil tidak boleh didominasi oleh pihak manapun dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Setiap organ perusahaan harus melakukan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar, peraturan, dan regulasi yang telah ditetapkan di awal. Terkait penerapan prinsip independensi, PT Indofood CBP Sukses Tbk dapat dikatakan telah menerapkan prinsip tersebut dengan cukup baik. Dalam pengambilan keputusan, Indofood CBP bersifat independen
di mana tidak ada intervensi dari pihak manapun karena Indofood CBP menyebutkan hasil dari rapat umum pemegang saham secara umum. Selain itu, strategi perusahaan yang dilakukan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk juga sejalan dengan visi dan misi yang mereka sebutkan. Sehingga secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa PT Indofood CBP murni melakukan segala aktivitas dan pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah ditentukan. Selanjutnya, analisis implementasi prinsip kewajaran dan kesetaraan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Penerapan prinsip kewajaran dan kesetaraan mengharuskan perusahaan memberikan kesempatan pada para pemangku kepentingan untuk menyampaikan saran dan pendapatnya demi kepentingan perusahaan di masa mendatang. Akses informasi serta perlakuan yang perusahaan berikan kepada pemangku kepentingan harus diberikan secara adil dan setara sesuai dengan kapasitas, manfaat, dan kontribusinya kepada perusahaan. Hal tersebut juga berlaku pada karyawan yang memberikan profesionalitasnya kepada perusahaan dengan baik. Prinsip kewajaran dan kesetaraan yang dilakukan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ditunjukkan melalui pemberian kesempatan yang sama, tidak hanya dalam menyampaikan pendapat mereka, tetapi juga kesempatan dalam mengembangkan dan mengasah kemampuan mereka. Seluruh karyawan mendapat program pelatihan dan pengembangan yang sama di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Selain itu, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk juga memberi tunjangan berdasarkan kinerja yang karyawan lakukan. Kinerja tersebut dilihat melalui peninjauan kinerja yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini tentu dikatakan sangat adil karena PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ingin memastikan bahwa karyawan harus melakukan tugasnya secara profesional. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari analisa penerapan prinsip GCG pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yaitu berdasarkan informasi yang diperoleh melalui laporan tahunan tahun 2017 dan situs resmi PT Indofood CBP Sukses Makmur di internet, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk telah memenuhi 5 prinsip umum GCG yang dikeluarkan oleh KKNG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Kelima prinsip tersebut telah diaplikasi dengan baik oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Hal ini dapat dilihat melalui informasi yang disampaikan dalam laporan tahunannya. Karena dalam laporan tahunan tersebut, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan, seperti hasil kerja, struktur, dan kebijakan GCG secara lengkap dan sistematis. Terbukti juga dengan diperolehnya berbagai macam penghargaan yang telah diterima oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, terutama penghargaan dalam bidang tata kelola perusahaan dan penghargaan terkait produk-produknya. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang selalu mengedepankan penerapan prinsip GCG secara berkesinambungan akan memberikan kepercayaan yang lebih bagi para pemangku kepentingan, sehingga memunculkan keuntungan kompetitif yang lebih kuat di masa mendatang. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG sangat baik untuk diterapkan bagi perusahaan. Walaupun penerapan prinsip-prinsip GCG telah dilakukan dengan baik oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk perlu meningkatkan dan terus mengikuti perkembangan prinsip GCG. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi perusahaan dan dapat terus meningkatkan reputasi perusahaan di mata para konsumen dan investor. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.